Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya kalian diharapkan bisa mendeskripsikan jenis-jenis gerak pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Setelah memperhatikan bagaimana tanaman putri malu tadi, nah coba kita pikirkan apa yang menyebabkan daun putri malu menutup saat disentuh. Kemudian bagaimana gerakan tumbuhan yang lainnya dan apa yang menyebabkan tumbuhan itu dapat bergerak. Tumbuhan melakukan gerak pasif. Hal ini disebabkan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan cenderung tidak berpindah tempat. Gerakan pada tumbuhan merupakan respon terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri atau dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan dari mana asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan tiga, yaitu gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Endonom, gerak yang rangsangannya berasal dari dalam sel atau dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Higroskopis, gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Sedangkan gerak esionom merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, ini contoh gerak endonom, yaitu gerak klorofil di dalam sitoplasma sel tumbuhan lumut. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, gerak klorofil ini mengikuti aliran dari sitoplasma di dalam sel tumbuhan lumut. Contoh dari gerak higroskopis yaitu gerak pecahnya buah polong-polongan. Contohnya pada kedelai ya, yang sudah tua kadar airnya berkurang sehingga buahnya pecah. Contoh berikutnya, membukanya dinding sporangium tumbuhan paku sehingga sporanya bisa berterbangan karena dinding sporangiumnya pecah. Berikutnya gerak esionom. Berdasarkan respon geraknya, gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerak nasti, gerak yang sebagian tubuh tumbuhan arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Dan gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat sebagian tubuh tumbuhan yang mana arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Berikutnya kita bahas tentang gerak tropisme, yaitu macam-macam gerak tropisme, yaitu gerak fototropisme, geotropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme, foto itu cahaya, jadi gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya gerak ujung batang tumbuhan menuju arah datangnya cahaya. Bisa kalian lihat pada gambar, itu contoh dari fototropisme.
Geotropisme dipengaruhi oleh gravitasi bumi, contohnya gerak akar menuju ke pusat bumi. Ini ada catatan anak-anak perlu kalian ingat. Tropisme positif itu bila arah geraknya mendekati rangsang. Dikatakan tropisme negatif bila arah geraknya menjauhi rangsang. Fototropisme itu sama dengan geotropisme negatif, sedangkan geotropisme itu sama dengan fototropisme negatif. Gerak hidrotropisme, ini gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sumber air. Contohnya gerak akar menuju sumber air. Bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian gerak tikmotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya gerak sulur tanaman, mentimun, anggur, sirih. Contoh dari gerak tikmotropisme. Gerak kemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Bisa kalian lihat pada gambar yang A itu gerakan akar menjauhi air sabun, itu termasuk gerak kemotropisme negatif. Sedangkan gambar yang B ini gerak akar mendekati pupuk, termasuk kemotropisme positif. Selanjutnya kita bahas tentang gerak nasti, yaitu macam-macam gerak nasti. Ada fotonasti, termonasti, tikmonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Fotonasti, gerak nasti yang rangsangannya berupa cahaya, contohnya mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Kemudian termonasti, gerak nasti yang rangsangannya berupa suhu, contohnya mekarnya bunga tulip saat musim semi akibat suhu yang hangat. Seismonasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa sentuhan atau getaran, contohnya mengatupnya daun putri malu saat disentuh. Seismonasti ini dikenal juga dengan tikmonasti. Nah, anak-anak, ini penjelasan dari apa yang kalian pikirkan di awal, mengapa daun putri malu bila disentuh itu mengatup. Ketika daun putri malu dikenai rangsangan menyebabkan aliran air dan ion pada ketiak daun. Hal ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang sehingga tekanan mengecil, akibatnya daun putri malu mengatup. Niktinasti, gerak nasti yang dipengaruhi rangsangan berupa suasana gelap atau malam. Contohnya gerak mengatupnya daun lamtoro atau pete, bunga merak Cina saat malam hari. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, pada malam hari daunnya akan mengatup. Gerak nasti kompleks, yang mana gerak ini dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun akibat rangsangan dari kadar air, suhu, dan cahaya. Gerak taksis, macam-macam gerak taksis yaitu ada fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak kloroplas pada sel tumbuhan menuju sinar matahari. Kemotaksis yaitu gerak taksis yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya
gerak spermatozoa pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku menuju sel telur. Mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini, yaitu tumbuhan mampu melakukan gerak, tapi geraknya merupakan gerak pasif. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan oleh gerak esionom dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, nasti, dan taksis. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, semoga bisa kalian pahami. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.